Halo, saya Dr. Kirana. Selamat datang kembali di podcast Kesehatan Lansia. Pagi hari adalah momen yang sangat penting untuk tubuh kita. Begitu bangun tidur, sebagian besar dari kita langsung mencari satu hal, yaitu air putih. Kita semua tahu, air adalah sumber kehidupan. Tapi yang jarang disadari adalah cara kita minum air di pagi hari bisa menentukan bagaimana tubuh bekerja sepanjang hari. Dan sayangnya, banyak orang melakukan kebiasaan kecil yang tampak sepele, tapi bisa membawa dampak besar bagi kesehatan jantung, ginjal, bahkan sistem pencernaan. Hari ini, saya akan menjelaskan 5 kesalahan fatal yang sering dilakukan orang saat minum air putih di pagi hari dan bagaimana memperbaikinya agar tubuh tetap sehat, segar, dan terhindar dari bahaya yang tidak perlu. Jadi, jika Anda terbiasa langsung menenggak air setelah bangun atau minum air dingin sebelum sarapan, pastikan Anda mendengarkan ini sampai selesai. Karena bisa jadi salah satu kebiasaan itu sedang membahayakan tubuh Anda tanpa Anda sadari. Kesalahan pertama, minum air terlalu banyak sekaligus. Kebanyakan orang berpikir semakin banyak air yang diminum di pagi hari, semakin sehat tubuhnya. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Begitu Anda bangun tidur, tubuh sedang dalam kondisi dehidrasi ringan. Namun, organ dalam seperti ginjal dan jantung masih menyesuaikan diri dari fase istirahat menuju fase aktif. Kalau Anda langsung meneguk 1 atau 2 gelas besar air sekaligus, ginjal dipaksa bekerja keras mendadak untuk menyaring cairan. Akibatnya, bisa timbul gejala seperti pusing, mual, bahkan rasa tidak nyaman di dada. Dalam kasus ekstrim, jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit atau yang disebut hiponatremia. Kondisi di mana kadar natrium dalam darah turun terlalu rendah. Cara yang benar adalah minum air perlahan, sedikit demi sedikit. Mulailah dengan setengah gelas air hangat, tunggu beberapa menit, baru lanjutkan. Tujuannya bukan sekadar mengisi perut dengan air, tapi membangunkan sistem tubuh dengan lembut. Kesalahan kedua, minum air dingin segera setelah bangun tidur. Kedengarannya menyegarkan ya, tapi minum air dingin di pagi hari sebenarnya bisa membuat sistem pencernaan Anda kaget. Saat tidur, suhu tubuh menurun dan organ pencernaan melambat. Jika Anda langsung meneguk air dingin begitu bangun, pembuluh darah di sekitar lambung dan usus bisa menyempit. Efeknya, pencernaan melambat, perut terasa tidak nyaman, bahkan bisa memicu asam lambung naik bagi yang sensitif. Selain itu, air dingin menghambat proses penyerapan nutrisi yang akan Anda konsumsi saat sarapan. Jadi, alih-alih menyehatkan, minum air dingin justru bisa membuat metabolisme pagi Anda melambat. Solusinya, gunakan air hangat suam-suam kuku. Air dengan suhu sekitar 30–40 derajat membantu tubuh bangun perlahan, melancarkan peredaran darah, dan menstimulasi sistem pencernaan agar siap menerima makanan. Kesalahan ketiga, minum air sebelum menyikat gigi. Ini yang paling sering dilakukan, dan sayangnya banyak orang tidak sadar bahayanya. Selama tidur, mulut menjadi tempat berkembang biaknya jutaan bakteri. Sisa makanan, air liur, dan kuman berkumpul membentuk lapisan tipis di lidah dan gigi. Kalau Anda langsung minum air sebelum menyikat gigi, semua bakteri itu akan terbawa masuk ke dalam tubuh Anda. Akibatnya bisa bermacam-macam, mulai dari gangguan lambung, infeksi ringan, hingga masalah bau mulut yang tidak kunjung hilang.
Untuk orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya lansia atau penderita diabetes, ini bisa memperburuk kondisi pencernaan dan mempercepat kerusakan gigi. Jadi ingat ya, sikat gigi dulu, baru minum air. Langkah kecil ini bisa mencegah ribuan bakteri berpindah dari mulut ke perut Anda setiap pagi. Kesalahan keempat, menambah garam atau lemon secara berlebihan. Banyak tren kesehatan di media sosial yang menyarankan minum air campuran garam Himalaya atau air lemon setiap pagi. Memang, kedengarannya alami dan sehat. Tapi, jika dilakukan berlebihan, efeknya bisa berbalik arah. Air dengan tambahan garam bisa membuat tekanan darah meningkat, terutama pada pria dan wanita lansia yang memiliki riwayat hipertensi. Sedangkan air lemon, walaupun kaya vitamin C, bersifat asam kuat, bisa mengikis enamel gigi dan mengiritasi lambung jika diminum dalam keadaan perut kosong. Kalau Anda tetap ingin menambah lemon, gunakan hanya beberapa tetes saja, bukan setengah atau 1 buah penuh. Dan pastikan diminum setelah makan pagi, bukan sebelum sarapan. Ingat ya, yang alami belum tentu aman jika dosisnya salah. Kesalahan kelima, tidak minum air cukup sepanjang hari. Kesalahan kelima ini adalah kebalikan dari kesalahan pertama, yaitu kurang minum air setelah pagi. Banyak orang berpikir, saya sudah minum 2 gelas air saat bangun, berarti cukup. Padahal, tubuh terus kehilangan cairan sepanjang hari, melalui keringat, nafas, dan metabolisme. Kalau Anda tidak menjaga asupan air setelahnya, maka air pagi yang Anda minum tidak banyak membantu. Kekurangan cairan membuat darah menjadi lebih kental, jantung bekerja lebih keras, dan ginjal kesulitan menyaring racun. Itu sebabnya banyak lansia mengalami tekanan darah naik siang hari atau mudah pusing sore hari, karena tubuh diam-diam mengalami dehidrasi ringan. Solusinya sederhana, buat jadwal minum air yang teratur. 1 gelas setelah bangun, 1 gelas setelah sarapan, 1 gelas sebelum makan siang, dan 1 gelas sore hari. Dengan begitu, Anda menjaga tubuh tetap terhidrasi tanpa membebani organ vital. So, Bapak dan Ibu sekalian, minum air memang hal paling sederhana di dunia. Tapi seringkali yang sederhana justru paling sering disepelekan. Air bukan sekadar cairan, ia adalah pembawa kehidupan, pengatur suhu tubuh, dan medium bagi semua proses vital di dalam diri kita. Tapi, cara Anda minum air menentukan apakah air itu menjadi penyembuh atau justru sumber masalah baru. Ingat 5 hal tadi ya. Jangan minum terlalu banyak sekaligus, jangan hindari air dingin setelah bangun, sikat gigi dulu sebelum minum, jangan berlebihan menambah garam atau lemon, dan pastikan tetap minum cukup sepanjang hari. Mulailah hari Anda dengan segelas air hangat dan niat baik untuk menjaga tubuh. Karena tubuh Anda, terutama di usia emas, hanya butuh sedikit perhatian untuk tetap kuat, segar, dan panjang umur. Saya Dr. Kirana, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga podcast ini membantu Anda memulai pagi dengan cara yang lebih sehat dan bijak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap minum dengan benar, tetap sehat, dan tetap bahagia.